Apa kabar semuanya Bunda? Luar biasa. Kalau saya bertanya siapa kita semua, jawabannya hamba Allah. Hamba Allah yang bagaimana? Soleha. Oke? Siapa kita semua? Hamba Allah. Hamba Allah yang bagaimana? Soleha. Baik. Angkat tangan yang masih banyak hutangnya. Iya. Mari kita tetap meningkatkan rasa syukur kita, karena syukur itu pembuktiannya adalah kita nikmat hidupnya. Kok bisa Ustaz? Bersyukur dulu baru nikmat. Kan janji Allah begitu, lakin syakartu la azidanakum. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka aku tambah nikmat. Bangun tidur, kita bersyukur dengan hati. Caranya ingin berjumpa dengan Allah dengan apa? Ayo, salat. Kok bangun tidur langsung sholat? Alhamdulillah. Hati-hati ya, kalau ditanya bangun tidur berjumpa dengan Allah, sholat salah, mesti ngelibur itu. Doa. Karena dalam doa itulah pasti kita mengucapkan alhamdulillah. Ini bersyukur dengan hati. Makanya semangat kita adalah Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Lillah, billah, limardotin. Kemudian kita naik levelnya. Bersyukur yang kedua dengan lisan, menghadirkan Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau sudah bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, yang paling berat dan ini puncaknya syukur, yaitu dengan amal perbuatan. Mari, nawaitu Bunda Eyang dari rumah hadir ke majelis ini, pasti inginnya tolabul ilmi, pasti inginnya ridho Allah. Waktu kesini, yang suaminya masih diberikan Allah, izin sama suami, izin. Itu wajib, ya, karena ridho Allah juga tidak terlepas dari ridho suami. Ini, maka dari itu hati-hati Bunda. Niat itu akan berubah pada 3 ruang. Kok bisa Ustaz? Iya. Yang pertama, niat itu berubah ketika di awal kita mau melakukan sesuatu. Contoh, tadi habis subuh, saya mau nanti pengawasan, mau majelis duha, mau pengajian. Ternyata baru hitungan detik. Padahal setan di bulan Ramadan dibelenggu, betul tidak? Nah, kok bisa niatnya berubah? Berarti nafsunya mulai mengganggu. Caranya bagaimana? Segera astagfirullah. Iya, kita langsung istighfar. Astagfirullah ya Allah. Ada yang astagfirullahnya begini, astagfirullah ya Allah. Ya kan? Ini pusing. Mesti kita tangan tidak. Nah,
Dan belajar yuk istighfar itu senyum. Kalau istighfar cemberut, masih cepat tua. Yang bertanya, yang sudah tua gimana? Iya, semakin. Nah, ketika kita sudah tahu niat pertama berubah di awal, yang kedua niat akan berubah di pertengahan. Inilah yang dikenal dengan proses. Ibarat ada 3 titik, awal, pertengahan, akhir. Maka di proses inilah perbanyak kita untuk zikrullah. Contoh, sudah ikut pengawasan hadir, ternyata mulai egonya muncul. Ustaz ireng, mulai itu. Wah, kalau gitu saya cepat pulang saja. Ini niatnya berubah. Ya, atau yang kedua, sudah karena tidak menarik, sudah saya akan start. Kira-kira start apa? Tidur. Makanya hati-hati. Ustaz saya selalu bilang, jamaah pengawasan yang cepat mati itu ngantuk. Di sini nggak ada. Apalagi dekat rumah sakit, enak. Nah, ketika sudah tahu niat berubah pada proses, pada aktivitas, maka yang ketiga niat pun akan berubah di akhir. Kita menanti hasil, kita finish. Kenapa? Karena di sini godaan yang paling besar. Ingat, tidak mudah menjadi hamba yang pasrah. Tidak mudah menjadi hamba yang tawakal. Karena tugas kita hanya 2 pihak. Apa saja? Ikhtiar, tawakal. Berusaha, berserah diri. Makanya niat itu akan berubah ketika kita tidak kuat imannya menanti hasil. Contoh, Bunda yang sudah berbuat semaksimal mengurus rumah, ya, mendidik anak. Allah masih beri ujian. Ternyata hasilnya tidak sesuai keinginan. Kira-kira niatnya sudah berubah tidak? Iya. Roh, aku sudah berusaha, tapi kok hasilnya begini? Nah, ini dia. Niat itu akhirnya gagal. Astagfirullah. Nah, inilah yang harus kita renungkan. Jangan sampai proses aktivitas kita sia-sia. Oke. Oleh karena itu, mari dengan kita bersyukur, sempurnakan rasa syukur untuk selalu berdoa. Semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Ingin berjumpa Rasulullah? Siapa yang sekarang kepingin? Nanti dulu. Kita masih banyak. Ini bukan? Iya, masih banyak. Apalagi banyak. Kok tahu? Mari sama-sama kita salawat, ya. 1, 2, 3. Ya Nabi.
hanya di surga Allah nanti kita akan berjumpa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Bunda, eyang, majelis yang dimuliakan Allah dan ayah-ayah, alhamdulillah. Ramadan pasti akan berlalu, betul? Tetapi amalan-amalannya, kebiasaan yang kita lakukan di bulan Ramadan jangan ikut pergi. Setuju betul? Sekarang kita berada di hari ke-20. Berarti kita akan memasuki 10 hari akhir. Angkat tangan yang mau berjumpa Lailatul Qadar. Masya Allah. Lebih tinggi, yakin bisa bertemu. Masya Allah. Angkat tangannya lagi, yakin bisa amalan semuanya. Alhamdulillah. Ketemukan tangannya begini. Ya, kemudian buka, katakan amin ya Allah. Alhamdulillah. Ya. Nah, kaitan bagaimana kita mensikapi ya agar Ramadan itu tidak pergi amalan-amalan atau kebiasaan yang kita sudah lakukan. Sebelumnya saya memberikan 2 pertanyaan. Jawabnya dengan merenung, dengan berpikir, tidak perlu dengan lisan. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Bunda lakukan, Eyang lakukan sampai hari ke-20? Pertanyaan kedua, apa yang Bunda Eyang sudah dapatkan sampai hari ke-20? Ini butuh kita perhatikan. Kadang-kala maaf kita ini dalam tanda kutip menyepelekan, lalai, lupa. Seharusnya aktivitas Ramadan itu kita punya HP, kita punya buku, ya dicatat. Apa planning awal dulu? Kenapa? Tidak apa-apa mundur sedikit ya. Ramadan itu Eyang Bunda, ketika persiapan awal kita ingin memasukinya, minimal ada 4 persiapan dulu. Nah, ini menjadi kita niatnya lebih kencang lagi nanti, ya. Istiqomah. Apa 4 persiapan itu? 1 persiapan ruhiyah, yaitu jiwa. Berpuasa itu kudu seneng betul. Berpuasa itu harus gembira, walaupun lemas. Berpuasa itu harus ceria, ya. Apalagi mendekati berbuka. Iya, apalagi kalau sudah lewat banyak jualan, mulai berjualan. Bila perlu mobilnya penuh nanti. Pas sampai rumah cukup kurma dan jiwa. Makanya bagaimana kita selalu di Ramadan pun itu kita ulangi yuk, agar jiwa kita tetap tentram, bahagia, senang. Lakukan 4 hal. Apa itu Ustaz? 1, sebanyak-banyaknya kita taubatan nasuha. Sesering kita taubat. Ayo, taubat betul kita minta, karena 11 bulan kita bergelimpangan dosa. Yang kedua, perbanyak untuk mengucapkan istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah
Mari saling memaafkan. Itu penting. Iya. Karena sekarang itu kita berbuat salah tidak mesti bertemu. Gitu kan? Dengan dunia maya semakin sering. Ayo. Dan yang keempat, perbanyaklah berbuat kebaikan. Ini dia. Ketika bicara dengan ruhiyah jiwa, maka 4 hal tadi mari kita lakukan. 10 hari terakhir kita semakin kejar. Yang kedua, persiapan jasa dia. Apa itu jasa? Fisik. Nah, coba kalau berpuasa itu penyakitan, mesti ngeluh beban. Ngeluh, sedikit-dikit kok haus, dikit-dikit kok lemas, kok baru jam sekian. Itu karena fisiknya nggak kuat. Iya, sahur rewel, berbuka rewel, iya pun karena dia tidak sehat. Makanya Allah memberikan rukhsah, keringanan bagi yang sakit, tidak diwajibkan berpuasa, tetapi harus membayar fidyah atau mengganti. Yang ketiga, persiapan fikriyah. Apa itu fikriyah? Fikih siap, ilmu. Ayo, tata cara hukum selama di bulan Ramadan. Nah, ini mau masuk 10 hari terakhir agar kita bisa meraih apa yang Allah janjikan termasuk Lailatul Qadar, maka harus tahu ilmunya. Betul tidak? Kenapa bukan? Ilmu tanpa agama akan buta. Agama tanpa ilmu akan lumpuh. Makanya ilmu dan agama itu harus menyatu. Nah, kalau sudah fikriyah kita hadir, Masya Allah, ternyata puasa itu tidak hanya sekedar nahan lapar dan dahaga, betul? Tapi bagaimana panca indera kita pun ikut puasa. Apalagi hati yang tersembunyi, pikiran yang tersembunyi. Maka yang keempat, persiapan maliyah. Apa itu mal? Yang lewat otak, infak, harta. Yo, Bunda harus yakin, siapa yang berjuang di jalan Allah, pasti Allah akan muliakan. Harta yang kita sisihkan 11 bulan, Bunda kita sudah diberi kesempatan mencari rezeki, betul tidak? Maka di bulan Ramadan niat ajak pasangan hidup, latih anak-anak kita bagaimana bisa bersedekah, berinfak. Apalagi kita yang punya usaha, yuk ada zakatnya. Ini jangan lupa, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Jangan ada kalimat nanti aja, hati-hati. Biasanya suka ngomong nanti aja itu umurnya pendek. Iya, karena meremehkan hidup pun. Kok lihat saya langsung cenderung. Nah, ini dia. Oleh karena itu, kalau kita sudah mengingat kembali 4 persiapan, mari kita harus tahu, masih ada waktu 10 hari. Ternyata Ramadan itu menurut Ragib Ansirjani. Nah, Ragib Ansirjani dalam bukunya yang berjudul Madrasah Ramadan, ternyata Ramadan ada 3 hal yang penting kehadiran. Kehadiran bulan suci Ramadan itu ada 3 hal yang harus kita tahu, kita pahami, dan kita harus meraihnya. Apa 3 itu hal yang penting? 1, Ramadan dikenal bulan seleksi. Bunda saya tanya, kalau kita 11 bulan ibadahnya lemah, ketika di bulan suci Ramadan, kira-kira kita harus belajar dulu atau langsung start?
belajar dulu. Ya, ini. Jadi jangan kita mengatur Allah. Allah itu memberikan bulan suci Ramadan untuk hamba yang beriman. Bukti hamba yang beriman, dia semangat, dia pokoknya segala apa yang ada dia sudah siap. Makanya jangan heran kalau di dalam bulan suci Ramadan 20 hari sebelumnya Bunda lihat ketok sahur ya, tapi rolasan iya takjilan melu tekol dhisik di masjid. Ya. Apalagi lewat ternyata ada warung yang badannya ditutup tapi kakinya sing ketok. Iya, nah itu makanya kita jangan heran dan tidak boleh mengeluh. Iya, karena itulah Allah berikan. Kita pun diuji. Jangan-jangan kita yang mengaku beriman mudah mengomentari orang itu. Itu sudah mengurangi pahala puasa. Bukan batal, enggak batal bukan. Iya. Bahkan kata Rasulullah, kalau kita bangun tidur, ya, dikatakanlah saking lelah kan sudah subuh tadarus tiba-tiba jam 6 mau istirahat, jam 8 bangun, langsung ngambil air minum, batal nggak? Kata siapa? Kalau tidak sengaja, lupa tidak batal. Iya, kan nggak sadar nih. Tapi jangan langsung batal tidak. Maka segera istighfar. Tapi kalau lagi wudhu, tetangganya lihat masuknya 3, masuknya 4, keluarnya 2. Nah itu pasti batal. Dan ini sering terjadi. Nah, jadi mari kita semoga termasuk yang lulus dalam seleksi Allah. Amin. Karena Ramadan dipersembahkan yang beriman, maka siap kita harus lulus. Caranya kembali ke awal tadi, niatnya harus dijaga. Ya. Nih, yang kedua, Ramadan dikenal bulan istimewa. Bunda pasti sudah bisa merasakan. Yo, keistimewaannya sangat banyak, betul tidak? Allah belenggu setan semuanya. Allah buka pintu surga selebar-lebarnya. Allah tutup rapat-rapat pintu neraka. Ya, Allah berikan kesempatan kita. Barang siapa yang mengerjakan ibadah sunnah, pahalanya seperti ibadah wajib. Ayo, makanya orang beriman itu tidak lagi berpikir sunnah wajib, tetapi dia betul-betul all out. Sebelum waktunya azan sudah siap, karena ingin banyak dapat pahala sunnahnya. Iya, duhanya, masya Allah, karena terbiasa 11 bulan. Makanya bagi siapa yang 11 bulan sudah dekat sama Allah, sering beramal soleh, Al-Quran selalu ditadabburkan, sholat dia selalu kerjakan, hadirnya Ramadan itu adalah pesta untuknya. Bukan justru menakutkan. Nah ini, jadi raihlah keistimewaan yang Allah janjikan. Raih, ayo. Ya, Allah izinkan selama Ramadan saya bertemu 7 hamba, sakitnya berat. Alhamdulillah sampai hari ke-13, ya, dengan berbagai macam. Ada yang 3 hari masuk WA, Ustaz, alhamdulillah ternyata betul nikmat dan saya bisa sembuh, masya Allah. Ya, yang dahsyat sampai hari ke-13 itu kanker. Seorang ibu PD-nya kanker dan betul-betul dia ingin mengamalkan, padahal dia maaf, mohon izin, termasuk dia langgar itu aturan dokter, tapi karena dia ingin sembuh, yakin betul berpuasa.
Luar biasa, ini nggak bisa dinalar. Dia berpuasa dan selama sehari, ibu ini seorang bunda usia 45 hari, dia bisa baca 10 juz. Karena dia berpikir, nah ini menarik ini. Saya sampai tanya, karena diminta untuk mendoakan akhirnya beri semangat. Kenapa Bunda? Bunda kok semangat baca Quran? Saya sudah pasrah Ustaz. Sudah, makanya kalau memang ajar saya di Ramadan, Masya Allah, itu yang diinginkan banyak orang. Betul tidak? Ya toh, ingin Bunda meninggal di bulan Ramadan? Angkat tangan. Ya, doa. Ya. Nah, akhirnya betul Bunda, sudah kemo. Nah, ternyata Masya Allah, setiap buka, ya ini ternyata salah satu cara Allah. Ya, dia berpuasa niat, Al-Quran dia habiskan, maksudnya dinikmati dibaca sambil sampai meneteskan air mata, berbukanya air putih, dan dia minta betul dikirimi, dibelikan zam-zam dan kurma 3. Setiap buka itu, habis itu tidak, karena dia merasa kenyang. Nah, kenapa Bunda kok bisa sehat? Ini kita harus sepakat. Ternyata tubuh ini ketika Ramadan dia senang. Fisik ini ketika kita puasa senang, merdeka. Kok bisa Ustaz nggak dipaksa untuk nikmati makanan yang banyak itu? Makanya siapa yang berlebihan berbuka, lihat aja kondisi tubuhnya. Tarawih lemas, kan itu. Tidurnya kurang nyenyak, ada saja. Ya mau ke belakang terus, kan gitu. Iya, artinya tubuh ini betul-betul dia butuh. Makanya maaf kalau kita bagi dokter, ya perawat setiap mau operasi kan puasa dulu agar menurunkan, menetralkan apa yang ada dalam tubuh. Ya Allah, ini luar biasa. Dan maaf, ini agak porno. Ketika buang air besar dan kencing, air kecil, ternyata warnanya itu racun keluar semua. Periksa Bunda itu, dokter pun kaget, kok bisa? Nah, ternyata ada dokter yang Masya Allah hampir tiap tahun dia umroh di bulan Ramadan dan sekarang sedang berangkatnya pun bersama Bunda yang sakit tadi. Ya, jangan dipikir harga, ya. Kalau sudah Allah izinkan itu, kok 1 M pun berangkat. Tapi kalau Allah tidak izinkan, kok punya 5 M pun nggak bisa berangkat. Dan sekarang ada di sana, kemarin diskon saya, Ustaz saya ada di sini, Masya Allah, gimana Bunda nikmat seperti haji Ustaz, umroh, rame, dahsyat. Ya, kepingin beban? Yakin Kak bisa ke sana? Yakin. Minta sama Allah, jangan minta suami. Jangan minta suami, salah. Suami agak stres kalau dengar ya, Pak, kepingin umroh, kerut keningnya berkerut. Karena dia pikir uang dari mana, begitu. Tapi kalau iya, dengan izin Allah kita berangkat. Senyum nanti karena kita, bukan saya yang umroh. Nah, ini contoh Bunda. Maka dari itu yuk, jangan sampai kita lupa Ramadan keistimewaannya harus kita raih. Yang ketiga, Ramadan dikenal bulan tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Pendidikan. Nah, kalau pengampunan itu nanti anunya buka di dalam itu semua. Ya, makanya ada maghfirah, ya toh, barokah, ya, warahmah. Tapi ini bulan tarbiyah yang ketiga pendidikan. Jujur, kita kadang-kala 11 bulan sangat mungkin kita dapat predikat dari Allah. Na'udzubillah. Apa itu Ustaz? Khatamallahu ala qulubihim wa
tidak soleha, buntutnya luar biasa kepada suami, betul? Ya, jangan dijawab karena tidak ada juga. Iya. Hati beku, pendengaran tuli, penglihatan buta, inilah yang menyebabkan kita banyak bergelimpangan dosa. Kita lupa ini Bunda, kita yang hadir saat ini sesungguhnya aib kita buat. Tapi kenapa orang belum melihat? Karena Allah yang menutup tapak-tapak. Apalagi saya yang hadir di sini. Ya, oh itu Ustaz Purno, Ustaz Ipung ya kopi, ya kalau tetangga kan es gitu ya, es teh ya Bu. Kalau saya kopi misalnya, nah yang membuat pedagang kopi rugi, nah kan gitu. Itu misalnya. Kalau aib sudah Allah buka Bunda, nggak ada yang bisa mengalahkan, betul? Makanya ayo jangan pernah minta sanjungan kepada manusia. Jangan pernah minta dimengerti oleh manusia. Jangan minta kita dihargai oleh manusia. Tapi mintalah kita dihargai Allah. Berarti caranya kita harus dekat dengan Allah. Ayo percaya kepada manusia itu menyakitkan. Loh, Ustaz katanya sama pasangan itu harus saling percaya. Betul, tapi Allah dulu. Kenapa? Ya muqallibal qulub, yang berhak membolak-balik hati adalah Allah. Mungkin Bunda pernah mengalami, Ustaz, saya sudah berbuat baik, lillahi ta'ala, saya ingin tolong itu tetangga. Sudah ditolong tidak tahu diri, betul? Ya, nah mungkin pernah. Makanya kenapa tetangga itu tidak tahu diri? Karena Allah tidak izinkan. Niat kita sudah berubah. Jadi sesungguhnya Bunda, ini rahasia, tolong diumumkan. Yang paling dikhawatirkan hati dalam panca indera kita apa? Yang paling ditakuti hati. Ayo, lisan. Hati itu khawatir, wanti-wanti sama lisan. Lisan, kalau ngomong itu harus sesuai hati nurani. Ayo, sering kan kita lihat apa yang diomongkan beda dengan hati, betul tidak? Apa kabar Bunda? Alhamdulillah sehat. Betul. Kenapa tidak menjawab Alhamdulillah, ini lagi dipuji Allah? Kan enak. Ini gaya sekali, ini dihargai. Iya, pakaian mentereng baru jalan 5 menit pingsan karena sakit. Nah ini yang bahaya. Makanya lisan ini bisa membuat tubuh kita ini lemah dan bisa membuat tubuh kita ini kuat. Caranya agar menjaga lisan, maka kalau tidak perlu kita berbicara alias lebih baik. Ya. Ada tetangga yang rewel, katakan anaso ibu, saya sedang puasa, malah tambah bumbu. Oh iya. Nah, dari 3 hal ini, Ramadan bulan seleksi, Ramadan bulan istimewa, Ramadan bulan pendidikan tarbiyah. Yuk, 10 hari terakhir ini kita maksimalkan. Kenapa Bunda? Kalau ditanya ingin mendapatkan Lailatul Qadar, pasti Allah akan berikan sinyal kepada kita. Itu pasti. Dan setiap hamba itu berbeda. Makanya saya titip kalau nanti dapat, gak usah woro-woro. Assalamualaikum langsung. Halo, saya semalam dapat Lailatul Qadar. Gak usah. Karena berbeda. Ada yang ini yang ketika diberikan gambaran, ada yang lagi zikir,
seharusnya suasananya sumuk panas, kok tiba-tiba dia seperti berada di dalam kulkas karena dingin adem. Kalau dia tahu ini seorang hamba, ya Allah, terima kasih nikmat, ya pasti Allah berikan itu bunda. Cirinya enggak langsung tiba aja kayak kesetrum, enggak. Ya, apa di antaranya yang harus kita persiapkan? Yo, di antaranya satu, tanamkan keyakinan kita kepada Allah harus lebih maksimal. Kuatkan betul kita. Allah, 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 ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Engkau pemberi, ya Allah, ya Fatah, bukakan hati, hadirkan Lailatul Qadar, ya Allah. Yo, makanya lagi-lagi niat. Oke. Yang kedua, perbanyak zikir kita. Nah, kalau 20 Ramadan selama 20 hari mungkin aktivitas kita lebih banyak keluar. Nah, nanti 10 hari terakhir justru kita lebih banyak zikir. Mau shopping ya Ustaz, cari waktu. Kira-kira antara jam 8 sampai 11 kan bisa. Nah, tapi kalau sudah waktu sebelum sholat, yuk zikir. Dalam perjalanan cari masjid udah, berhenti kita. Tapi kalau bawa mobil yang ada parkirnya, jangan malah zikir, semua macet karena mobil kita, malah dosa. Oke, yang ketiga, tingkatkan sholat sunnah kita. Ya, seperti sholat misalnya bunda, contoh, ya bunda tarawih sudah, ya toh? Witir kita tetap ikut. Kenapa? Yang lebih afdol sholat tarawih itu ikuti imam sampai selesai. Jangan biasakan setelah imam mau tarawih, mau witir, kita mau lanjut ke rumah, kita tinggalkan. Itu kurang keafdolan. Terus Ustaz, saya mau sholat lagi, boleh, tapi tidak usah witir. Sepakat ya? Nah, kalau sudah terbiasa 11 bulan tahajud, nikmat. Makanya sunnahnya sahur itu di akhir, berbuka itu di salah besar. Kok buka di awal, disegerakan. Kok buka di awal, bener kan? Jangan di awal, segerakan. Jangan meluntek segera. Langsung buka. Kita terjebak. Di mana-mana kalau saya tanya, sahur di akhir, buka di awal. Baik. Ya, awal akhir. Nah, ini jadi mari jangan sampai kita tidak mau meningkatkan ibadah sunnah. Dan iktikaf itu bunda ada 2 cara. Ini bahasa enaknya, secara khusus dan secara umum. Kalau khusus itu pada umumnya kita lihat orang berdiam diri di masjid, musola, dan itu dia sampai nginap. Itu khusus namanya. Ya, kalau umum seperti kita, bunda datang nih sebelum waktu sholat. Nah tadi datang sekarang, minta bunda zikir, itu termasuk. Oh, itu tak usah. Iya. Makanya Allah itu mudahkan kok. Apalagi bunda yang bekerja di rumah kan, jangan meninggalkan rumah kalau suami tidak mengizinkan, jangan. Iya, kan gitu. Nah, jadi semangat kita. Ayo suamiku yang kita sebelum subuh yuk. Waktunya Mas Eva sudah imsak, sudah siap ke masjid. Kita iktikaf. Yes. Makanya tadi saya bilang sebelum waktu sholat kita segera niatkan untuk iktikaf. Oke, begitu deh. Nah, yang ketiga apa? Tadi pertama apa? Tadi udah yakin, ya toh? Yakin kepada Allah. Yuk, tingkatkan. Nah,
hakul yakin. Yang kedua, banyak berzikir. Yang ketiga, tingkatkan ya sunnah, ibadah sunnah, sholatnya. Yang keempat, udah bacalah Al-Quran. Ayo baca itu Al-Quran pelan-pelan. Iya, itu termasuk bagian kita untuk beriktikaf. Kan sekarang Al-Quran canggih ya, artinya perkata Bismillah, Bismi, kan gitu. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya Allah, enak sekali. Kita saja yang kadang-kadang malas. Yang kelima, berdoalah. Ini jangan dilupakan. Ya, karena apa? Siapa yang tidak mau meraih Lailatul Qadar, pahalanya dahsyat, keistimewaannya luar biasa. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya bersama. Makanya ketika kita betul-betul berkaitan dengan Al-Quran, yuk harus kita memperlakukan Al-Quran dengan 4 cara. 4 cara kita memperlakukan Al-Quran dengan baik. Ya, 1, pasti miliki Al-Quran. Ada tidak di antara bunda yang Al-Qurannya masih dibungkus dulu ketika menikah? Bahkan saking sayangnya anaknya nikah, nah pakai Al-Quran ini aja. Ada loh di daerah-daerah tertentu saking ya, padahal itu keliru. Orang Al-Quran dibaca, perintahnya Iqra. 2, pelajari Al-Quran. Semua sepakat dari kita bangun tidur sampai tidur kembali ada dalam Al-Quran. Betul tidak? Saya tanya, Bunda kenal Fir'aun? Kenal? Orang banyak kenal. Sok kenal. Iya, sekarang banyak nggak Fir'aun? Banyak. Nah, itu Al-Quran menggambarkan. Bunda tahu cerita harta karun kan? Ya, sekarang banyak. Ya. Nah, yang ketiga, memahami Al-Quran. Memiliki, mempelajari, memahami. Dan yang keempat, apa kira-kira? Ya, paling enak bahasanya mentadaburkan Al-Quran. Masukkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Makanya dulu ada buku bagus dan ternyata terbukti sekarang, karangan Kiai Haji Quraisy Shihab. Judulnya Membumikan Al-Quran. Merinding saya masih punya, saya baca nangis Bunda. Iya. Kenapa? Sekarang lihat di mana-mana bencana, ya kan? Apalagi di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu mari kita perlakukan patuh hal ini. Ajak anggota keluarga kita. Ya, mari saran-saran kita melapangkan doa senandung Al-Quran. Apa nih? Semangat ya. 1, 2, 3. Allahumma salli
Rasulullah sebelum wafat, beliau berpesan kepada kita, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan dua pedoman hidup, dua perisai hidup, dua pegangan hidup. Rasulullah tidak berpesan harta, jabatan, kedudukan, kekayaan, tidak. Tapi dua ini, kitab Allah, yaitu kitab suci Al-Quran. Yang kedua, sunnah Rasulullah, yaitu hadis. Apa yang Rasulullah lakukan dari bangun tidur sampai tidur kembali, itulah yang dinamakan hadis. Maka dari itu mari jangan sampai kita lalai. Semua yang kita miliki adalah titipan, betul? Dan suatu saat akan diminta. Maka dari itu kita jangan hanya belajar ikhlas menerima, tapi harus belajar ikhlas melepaskan, meninggalkan. Ayo meninggalkan. Jangan sampai kita ini tidak tahu diri. Maka dari itu semangatlah hidup. Yuk, tangannya siap. 1, 2, 3. Hidup ini mudah. Hidup ini mudah. Yang sulit pikiran kita. Yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang. Hidup ini lapang. Yang sempit hati kita. Yang sempit hati kita. Hidup ini murah. Hidup ini murah. Yang mahal gengsi kita. Yang mahal gengsi kita. Hafal? Hidup ini mudah. Yang sulit pikiran. Hidup ini yang sempit. Hidup ini murah. Yang mahal gengsi kita. Merangkul, menolong tanpa syarat. Menolong tanpa syarat. Memberi tanpa mengingat. Memberi tanpa mengingat. Menerima tanpa melupakan. Menerima tanpa melupakan. Jadi kalau sudah berbuat menolong, ya tidak usah pikir panjang. Makanya kenapa kita kadang-kadang nggak dapat pahalanya? Kita pikir, kita batin, orang tahu diri sih ditolong. Nggak boleh. Oke, kalau sudah memberi sudah ikhlaskan, ya. Ayo, makanya lihat ustadznya naik motor, ya Allah mobil saya tertinggal. Ustadz, ke rumah, ini ada mobil satu. Tapi kalau sudah diberi jangan lupa. Jadi yang mengingat itu orang yang diberi, bukan kita yang memberi. Siapa yang mengingat kita yang memberi? Allah. Siapa yang akan membalik menolong kita ketika kita menolong? Allah. Tapi kitalah yang harus ingat. Makanya nikmat Allah tidak terhitung, betul? Tapi dibalik dosa yang kita perbuat harus kita ingat. Dengan demikian, karena saya mohon izin tidak bisa sampai jam 10, kita berdoa, silakan minta dengan sungguh-sungguh kepada Allah apa yang menjadi persoalan dalam hidup. Ayo mulai. Allah itu maha segala. Ini bulan yang mulia, bulan yang dahsyat, jangan sampai kita sia-sia. Izinkan saya menggunakan instrumen. Mari kita awali dengan ta'awudz, kemudian Bunda cukup mengamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullah. Astagfirullah.
rindu kasih dan sayang ya Allah, hadirkan rahmat dan rahim kepada diri kami. Kami sebagai istri, sebagai bunda, sebagai eyang, kadang-kala kami sering menyia-nyiakan kasih sayang-Mu ya Allah. Kami abaikan kasih sayang-Mu ya Allah. Berilah kesempatan kami memperbaiki. Kami sadar hidup tanpa rahmat dan rahim-Mu tidak ada gunanya. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunilah ya Allah. Bunda, mari kita ingat perjalanan hidup kita masing-masing. Ingatkan dulu ketika Bunda yang menikah, mendapatkan restu dari masing-masing orang tua. Ingatkan dulu bagaimana Bunda yang menjalani hidup dari nol apa adanya. Selalu suami istri tak henti-hentinya berdoa memohon agar Allah berikan sandang pangan bahkan keturunan. Ingatkah itu? Ingatkah ketika doa-doa itu dijabahi, dikabulkan? Bunda pertama kali Bunda mengandung, ingat Allah berikan kekuatan. Kurang lebih 9 bulan 10 hari sakit terlelah Bunda abaikan karena Bunda menginginkan kelahiran sang bayi. Ingat di saat melahirkan antara hidup dan mati taruhannya. Ingat Bunda ketika mendengar tangisan bayi yang mungil itu, Bunda bersyukur suami yang menanti berdoa, ya Allah, selamatkan istri dan calon anakku, ya Allah. Sekarang lihat, bayangkan sosok bayi yang mungil itu bagaimana menjadi semangat hidup Bunda bersama ayah anda. Siapa yang merawat bayi itu? Siapa yang selalu ada untuknya? Selelah apapun Bunda selalu semangat. Bahkan Bunda tidak rela ketika angin menyentuh tubuhnya, matahari begitu panas, air hujan, karena Bunda takut buah hati ini sakit. Sekarang bayangkan ya, satu persatu wajah anak Bunda masing-masing ada di hadapan Bunda. Bayangkan, mungkin ada yang sudah berkeluarga sehingga Bunda menjadi eyang karena sudah punya cucu. Mungkin ada yang sedang mencari jodoh, ada yang sedang mencari pekerjaan, ada buah hati yang sedang menuntut ilmu, ada yang masih balita. Itulah titipan Allah. Bunda selalu ada untuk anak. Bangun lebih awal, tidur paling akhir. Bunda perbaiki selimutnya. Bunda lihat betul bagaimana perkembangannya. Bahkan ketika tidak ada di rumah, Bunda khawatir. Tapi itu dulu. Sekarang lihat, kenapa kita mudah putus asa? Sering kita lisan mudah mengatakan anakku nakal, anakku susah diatur, anakku tidak tahu diri. Astagfirullah. Perlahan yuk, bayangkan peluk anak kita satu persatu. Katakan maafkan Bunda nak, maafkan Bunda. Sekarang bayangkan anak kita menjadi anak yang soleh. Anak kita menjadi hafal Al-Quran, ibadahnya Masya Allah. Anak kita akhlaknya mulia, anak kita puasanya penuh, anak kita selalu ada membahagiakan kita. Inilah yang menjadi harapan kita. Sekarang bayangkan di hadapan kita
Sosok diri kita yang sudah tua renta hanya bisa berbaring di atas kasur. Bayangkan Bunda, betapa bahagianya kita memiliki buah hati yang soleh-soleha dimanapun dia berada. Karena anak-anak kita lah yang akan merawat kita. Anak-anak kita lah yang akan memuliakan kita nanti. Dia gantikan pakaian kotor kita. Dia berikan makan minum dengan kasih sayang. Dia rapikan rambut kita. Bahkan anak kita, dia sudah siap. Ketika ajal menjemput kita, bayangkan anak ada di samping kita. Dia bisikan lisannya pada telinga kita kalimat tauhid, la ilaha illallah. Anak kita Bunda, dia mandikan jenazah kita. Dia kenakan kayu kafan pada tubuh ini. Dia menjadi imam terakhir sholat untuk kita. Dan dia mengantarkan jenazah kita menuju peristirahatan sementara kuburan. Dia sambung tali silaturahmi. Dia ingat ilmu yang kita ajarkan. Dan dia mendoakan kita betul-betul Bunda. Inilah harapan impian kita. Bagi kita yang masih punya orang tua, mari Bunda, eyang kita memadukan orang tua kita, agar besok kita pun bisa dimuliakan anak kita. Ya Allah, ya Fatah, bukakan pintu hati kami. Tunjukkan pada kami Roh yang benar itu benar, yang salah itu salah. Mudahkan kami selalu taubatan nasuha. Mudahkan kami selalu ingat dosa-dosa kami. Mudahkan kami berzikir. Kuatkan ya Allah niat kami 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kami ingin mendapatkan apa yang Engkau janjikan. Kami ingin meraih Lailatul Qadar ya Allah. Kuatkan zikir kami, kuatkan sholat kami, kuatkan tilawah kami, kuatkan amal-amal kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan rezeki kami halal wa thayyibah. Jauhkan kami dari bala bahaya. Jauhkan kami dari maksiat. Sembuhkan sakit yang kami derita ya Allah. Mudahkan kami bersama suami, anak-anak. Mudahkan kami sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, kami ingin sahabat ini saling memaafkan. Karena ini adalah pengajian kami terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kami bisa berjumpa di bulan Syawal. Roh, tiada daya dan upaya dapat kami lakukan tanpa seizinmu. Hanya kepadamu lah kami menyembah, kami mohon pertolongan. Kabulkan doa kami. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Bunda, eyang, angkat kepala kita ke atas. Tatap langit-langit itu. 1 menit, dengarkan saya. Bayangkan kita bersih hati pikiran kita, sehat anggota tubuh kita seperti atap itu Bunda. Insya Allah kita termasuk hamba. Selesai Ramadan nanti kita seperti bayi yang baru lahir. Kita suci, kita bersih, dan inilah yang harus kita jaga. Selamat berjuang,
selamat berkorban, raih apa yang Allah janjikan. Semoga Bunda berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Amin. Kita kasih aplaus untuk kesuksesan kita semuanya. Terima kasih.